Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat sore sahabat-sahabat, berjumpa lagi di Viral Indonesia Reborn. Untuk kesempatan kali ini kita akan tampilkan berita trending di akhir pekan ini, yaitu fakta tentang Hercules, preman yang tidak bisa mati, ini memeluk Islam. Alhamdulillah, artinya dulunya sosok seorang Rosario de Marsal atau lebih dikenal dengan panggilan Hercules adalah seorang preman tersohor dengan aksi-aksinya di masa lampau, tetapi dirinya kini sudah berubah dan resmi menjadi mu'alaf. Dan sahabat, beberapa fakta mengenai kisah kehidupan beliau, Hercules ini, sudah kita rangkum. Ada beberapa fakta ya. Untuk yang pertama, dulunya sosok Hercules itu adalah seorang portir di Timur Timur. Sosok Hercules Rosario Marsal begitu melegenda di dunia gangster dan broker. Beliau ini juga turut mewarnai politik Indonesia di Timur Timur. Dirinya merupakan seorang portir untuk TNI AD pada masa integrasi Timur Timur. Sahabat, kita lanjut fakta yang kedua, yaitu si Hercules Rosario Marsal ini tidak bisa mati dalam tanda kutip. Semasa hidupnya, Hercules berkali-kali mengalami hidup yang sulit dan berbahaya, mulai dari ditembak matanya hingga dibacok ratusan kali, tetapi tidak ada satupun yang merenggut nyawanya. Hercules menganggap bahwa dirinya belum bisa wafat akibat masih memiliki banyak dosa dan belum diizinkan kembali kepadanya. Artinya di sini Hercules menyadari bahwasanya mungkin untuk saat sekarang belum saatnya meninggal dunia karena masih harus banyak-banyak memperbaiki diri. Nah, inilah pernyataan dari Hercules, karena belum waktunya makanya saya tidak mati meskipun sudah dibacok ratusan orang, yang di atas belum mengizinkan, ujar Hercules. Artinya Allah memang masih menghendaki beliau ini hidup. Oke sahabat, lanjut fakta yang ketiga, titik balik Hercules. Dalam keterangan tertulis yang dikutip pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, Sekjen PBNU Haji Ahmad Helmi Faisal Zaini memaparkan alasan Hercules menjadi mu'alaf adalah karena dia sadar akan masa lalunya yang kurang baik, serta paham betapa singkatnya usia manusia hidup di dunia ini. Alasan Hercules bertaubat dan memilih mendekatkan dirinya kepada Allah didorong dengan faktor kesadaran pribadi, di mana dia berpendirian bahwa semua manusia hidup terbatas oleh usia. Begitu jelas Haji Helmi. Fakta yang keempat sahabat, dipandu Gus Miftah. Jadi perpindahan hati Hercules menjadi mu'alaf tidak lepas dari sosok tokoh Nahdlatul Ulama, yaitu Gus Miftah alias Bapak Miftah Maulana Habibur Rahman, atau lebih kita kenal dengan panggilan Gus Miftah. Dirinya merupakan guru Hercules dalam mempelajari agama Islam. Gus Miftah juga berkata bahwa Hercules yang nanti akan menyelamatkan dirinya di akhirat. Ketika saya tidak masuk surga, nanti mau Hercules narik saya, itu guru saya, tolong dimasukkan ke surga, kata Gus Miftah. Dan ini fakta yang kelima sahabat, memberi makan ratusan anak yatim. Nah, ini kisah inspiratif bagi kita semua ya. Fakta yang ada dari diri seorang Hercules. Setiap hari Jumat, Hercules selalu memberikan makanan ratusan anak yatim. Setidaknya sekitar 250 sampai 300 anak yatim diundang ke rumahnya. Kita hidup sementara. Jika ibarat tangan kotor, tangan saya ini sudah sangat kotor sekali.
umur kita tidak lama, mau apa lagi tuturnya, tutur Hercules seperti itu. Tidak hanya itu, Hercules juga kerap menjalankan ibadah puasa Senin Kamis dalam keseharian barunya. Alhamdulillah, sungguh luar biasa, subhanallah, kisah hidup seorang Hercules yang dulunya berkecimpung di lembah hitam, sekarang telah masuk Islam dan kini sudah menjadi, insya Allah kita doakan ya, mudah-mudahan menjadi orang baik, orang yang berguna bagi sesama manusia, karena prinsip di dalam Islam adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Oke, terima kasih Mr. Hercules, mudah-mudahan tetap sehat dan tetap istiqomah dan juga dideraskan rezekinya. Oke sahabat, inilah selanjutnya kita saksikan video kesaksian Hercules di Pondok Pesantren Ora Aji di tempat kediaman Gus Miftah. Sebelum ke Mas Hatta, nanti saya pengen ini tokoh kita, Maung Hercules. Tepuk tangan untuk Maung Hercules. Berdiri Maung. Saya butuh kesaksian dari Maung ini. Sini Maung, disapa dulu Maung, salam dulu Maung sama jamaah. Yo, salam. Ucapkan salam Maung untuk kawan-kawan kita di sini. Terima kasih. Udah hidup Maung. Terima kasih saya diberi kesempatan oleh Abah Gus Miftah, pemimpin Pondok Pesantren Ora Aji. Terima kasih Abah Gus Miftah. Sama-sama Maung. Maung, ini kemarin saya ditanya pas berita Maung viral, katanya bener nggak sih itu Maung Hercules dibacok nggak mati? Maung cerita, pernah dibacok berapa kali, pernah ditembak berapa kali? Ya dulu masih jadi gelandangan lah. Tapi sebelum jadi gelandangan pernah juga ada di satu tempat, ya tempat militer. Ya pernah ikut pendidikan apa segala, sehingga keluar dari situ menjadi gelandangan. Pas kerja di militer emang digaji berapa kok keluar jadi gelandangan? Waktu itu nggak ada gaji. Oh nggak ada gaji? Ya gaji ini sedikit. Jadi gelandangan di Jakarta lah. Terus gelandangan berapa tahun? Ya gelandangan itu hampir 15 tahun ya. 15 tahun. Yang dimaksud gelandangan tuh punya penghasilan nggak Mau? Ya penghasilannya besar. Oh berapa? Tapi gelandangan bukan gelandangannya kita nyopet orang apa, nyuri apa enggak. Jujur Maung di Ora Aji jujur. Maung itu pernah nyopet nggak? Oh enggak apa itu pantangan itu. Pantangan lagi. Supaya Nipu. orang tahu. Nipu Maung juga. pernah nipu nggak? Nipu juga pantangan itu. Pantangan. Enggak boleh itu. Maung pernah meras orang nggak? Wah pantangan itu. Pantangan. Jadi Maung Hercules ini kalau ada gempa bumi, musibah banjir dan seterusnya, itu kalau bawa sumbangan nggak tanggung-tanggung, 5 truk, 6 truk. Makanya Maung ini pernah bersaksi di pengadilan, kalau saya pernah meras orang, saya siap dihukum mati hari ini juga. Karena dulu Maung pernah disidang, kemudian ditanya sama hakim yang jadi korban, kamu pernah ketemu Hercules nggak? Nggak pernah. Pernah lihat Hercules? Pernah. Di mana lihatnya? Di TV. Pertanyaannya, kok bisa kamu diperas sama Hercules? Ternyata yang meras bukan Hercules. Maka waktu itu Hercules bilang, kalau saya meras sekali, silakan hari ini saya ditembak mati. Itu prinsip yang harus dipegang oleh santri Ora Aji. Nah, Mau waktu jadi gelandangan penghasilannya berapa? Kebetulan pada saat jadi gelandangan itu, ya memang hampir daerah lambah hitam di Jakarta itu kita kuasai semua ya. Pasukan Mau waktu itu berapa? Ya ada lumayan, ada pokoknya hampir ratusan lah. Ratusan tapi orang pemberani semua. Pemberani semua, siap mati semua. Siap mati semua. Kalau sekarang pasukannya berapa? Kalau Yang kemarin mau ngawal Abah di Jakarta itu berapa? Kalau sekarang kalau di total ya ada juta lah ya, ada ya. Sepulau Jawa, Ya Jakarta, Banten. Jakarta, Banten, Jawa Barat. Itu pakai KTA. Berkat ya
Dan siap mati semua. Ya kalau memang itu keadaan terpaksa memang harus dipaksakan ya apa boleh buat kan gitu. Beti aku. Maung waktu jadi gelandangan waktu itu, yang tadi bilang gelandangan, kok udah punya penghasilan, per malam penghasilan Maung waktu itu berapa? Karena memang daerah Lambak Hitam ini tinggal tergantung kita nih aja. Kita nih kalau memang berani mati ya pasti daerah Lambak Hitam itu pasti dikuasai oleh kita. Tentunya di dalam daerah Lambak Hitam ini ada bermacam-macam, kayak semacam ada judi, ada tempat minuman-minuman, banyak orang mabuk-mabuk, macam-macam di dalam itu. Termasuk prostitusi? Termasuk itu semua. Tapi di dalam itu hampir setiap malam orang mati. Ada orang mati? Hampir setiap malam. Perkelahian, pembunuhan itu setiap malam itu terjadi terus-terus. Lah Maung waktu itu dari gelandangan dapat penghasilannya dari mana? Satu malam itu bisa 1 juta, bisa 1 juta. Tahun berapa itu Maung? Tahun 90, 91, 92, tahun 89. Tahun 90 penghasilannya semalam 1 juta. Gus Reza, 90 itu harga motor berapa? Motor baru. Belum punya apa-apa juga. Tahun 90 itu harga motor baru sekitar 700.000. Penghasilannya sudah 1 juta. Berarti 1 bulan 30 juta. Pertanyaannya uang itu dari mana, Nom? Uang itu dari perjudian. Dari perjudian. Karena di dalam tempat Lambak Hitam ini perjudian tuh kayak kasino. Macam-macam perjudian di dalam. Karena kita di situ ya tadi saya bilang kan bagaimana kitanya penting saya berani mati, ya, berani bertarung, berani bersaing. Kita dikenal di situ pasti dapat jatah besar. Oh begitu. Pertanyaan begini Maung, pengalaman apa di dunia malam waktu itu yang tidak bisa Maung lupakan? Ada kejadian apa yang tidak bisa dilupakan? Dari semua pengalaman yang ada. Ya, pengeroyokan, pembacokan, hampir setiap Maung malam. pernah cerita sama Abah katanya pernah ditembak dari jarak 1 meter. Ya pernah ditembak 1 meter sampai berapa peluru ya. Tapi itu bukan sekali ya, ada beberapa kali ya. Termasuk, tapi mohon maaf, salah satunya mengenai mata Maung itu ya. Termasuk salah satu mata yang sebelah kanan itu cuma tembakan 6 peluru. Matanya. Sebentar Maung, dia cerita sama saya begini, Bah, saya pernah ditembak dari jarak 1 meter, 6 peluru. Kenapa Maung? Kena mata saya, tembus. Enggak, cuma bola matanya saja yang pecah. Ya Allah, 6 peluru 1 meter bro, dor, ber! Bayang no. Lah kowe ngono kaget ta Kandani. Mau Hercules kena matanya nggak apa-apa, kepalanya cuman pecah bola matanya katanya. Kowe dore kaget. Kowe ya lucu mbok niki. Kaget sing sikile cangkeme kaget aku. Jantung ki ning dodor ning cangkem ta Kandani. Masya Allah. Itu sering kali mau seperti itu. Ditembak itu ada 3. Agak naik apa? Ditembak itu ada 3 kali beda-beda tempat. Tapi alhamdulillah mungkin saya masih dilindungi. Kenapa kok nggak mati? Dibacok berkali-kali, ditembak berkali-kali. Kenapa kok mau nggak mati-mati? Ilmunya apa? Mungkin apa waktu belum tiba. Wow, keren bro. Kalau yang ngomong Gus Reza, kenapa nggak mati-mati Gus? Belum tiba. Kalau yang ngomong Gus Alam, biasa. Yang ngomong Gus Ipang, biasa. Yang ngomong Gus Yusuf, biasa. Kenapa Gus Yusuf mboten mati-mati? Dereng wancine Gus. Gus Alam, napa mboten mati-mati? Belum waktunya. Yang ngomong siapa? Maung Hercules, coba. Keren bro. Maung, sampai kemudian akhirnya pengen belajar ngaji, macam-macam, alasannya apa? Karena begini, setelah saya mualaf ya, tahun 90 saya sudah mulai belajar doa, belajar sholat ya. Jadi ya mulai kita ingat, karena umur itu kan makin kesana makin berkurang, menjadi muda, umur itu makin bertambah menjadi tua. Karena disitulah saya sadar bahwa kita hidup ini sementara, karena kita tidak akan hidup selama-lamanya.
Jadi hidup sementara di dunia ini ya pasti ada dosa yang sengaja berbuat dan sengaja tidak berbuat. Ya kalau memang Allah masih kasih kita kesempatan untuk kita perbaiki, memberi kesehatan yang sehat untuk kita merubah langkah-langkah yang dari tidak baik menjadi baik, ya kita harus tahu bahwa hidup ini adalah hidup sementara. Tepuk tangan untuk Maung Hercules. Waktu itu Maung nikah. Ada apa yang mau nikah dengan preman besar Tanah Abang waktu itu, Maung? Dan kenapa kok jatuh cinta sama Maung? Ini yang jomblo-jomblo biar semangat, Maung. Ya, kebetulan tadi juga istri saya ikut. Loh, tadi ikut, Pak? Tadi ikut. Kok gak ketemu sama Abah? Iya, belum, nggak sempat. Tadi ini kan udah ini perempuan bawa anak apa kan? Oh, ke hotel sekarang? Ponakan sekarang lagi ke hotel. Oke. Itu kenapa yang jatuh cinta Maung sama mbaknya atau mbaknya sama Maung? Kebetulan waktu itu Gus, waktu itu kan saya memang masih bujangan kan. Ya jadi kita ketemu pertama kali itu memang saya jarang tidur kan? Jarang tidur, main sana sini. Semua daerah Lembah Hitam di Jakarta itu kan macam-macam ini di berbagai tempat itu ada kan? Karena di situ semua kita sudah dikenal kan. Nah ini tidur itu paling setengah jam, sejam. Waktu itu dihabisin hampir 20 jam itu dihabiskan untuk ya kesana kemari kan. Terus di suatu saat ada mama angkat saya punya adik cewek, punya adik, punya anak. Janda? Nah, punya enggak? Mama angkat saya punya adik, punya anak. Adiknya punya anak? Nah, adiknya punya anak. Oke. Istri saya itu sekolah waktu itu SMP kelas 2, SMP kelas 3 baru lulus mau masuk SMA. Dia libur, dia main ke Tanaban. Terus ketemu sama Maung? Nah, dia main ke Tanaban. Saya udah ada seminggu gak mandi. Nggak karu-karu, udah pelepotan gitu loh. Saya datang, istri saya lagi sama kakaknya lagi makan. Terus saya lihat ada cewek dua orang, siapa ini gitu kan? Terus saya masuk ke kamar mama angkat saya itu. Saya tanya mama angkat saya, Mimi, itu anak perempuan tuh siapa itu punya anak? Bilang anak saya lah katanya. Kan mama angkat saya itu gemuk kan, mungkin ada 120 kilo atau 150 kilo. Mamanya? Mama angkat saya itu. Saya tonjok tonjok tangannya sebelah ini. Saya tonjok, dia bilang, aduh, teriak-teriak gitu lah. Terus? Maaf ya, kontol gitu. Jadi saya tonjok kan, kontol. Jangan diulangi lagi. Nanti Abah ikut-ikutan. Jadi ini kan saya ikut-ikutin kayak Abah ini udah. Jadi kan masa kok anaknya mami kok saya nggak pernah tahu gitu loh. Padahal waktu itu Maung umur berapa? Saya umur waktu itu udah hampir 40. Hampir 40. Istrinya kelas 3 SMP, berarti umurnya sekitar berapa? 16? Mau 16. Oh, 16. Maka itu ingat kalian ya, nikah tua atau nikah muda itu bukan masalah. Yang masalah adalah ketika kamu menikah dengan pasangan yang salah. Iya. Terus akhirnya menikah. Kalau kemarin tanya lagi begini, Gus, boleh nggak saya menikah dengan anak sekolah? Saya bilang nggak boleh. Terus gimana? Nunggu pulang dulu. Belum pulang dinikahi. Akhirnya dari itu menghasilkan anak-anak yang sekarang sekolah di mana, Mau? Di Amerika. Ya, ternyata jodoh. Akhirnya saya suruh berhenti, nggak boleh lanjutin sekolah SMA. Akhirnya kita nikah. Akhirnya mempunyai anak 4. Sekolahnya di mana aja? Ini biar tahu ini. Anaknya Mau sekolahnya di mana aja? Yang pertama perempuan. Kuliah di Canberra, Australia. Ayo. Yang kedua di Amerika, laki-laki. Yang kedua di Amerika. Amerikanya mana, Mau? Amerikanya California. Di California. Besok Abah tanggal 20 Desember ada undangan dari pemuka agama Katolik untuk berangkat ke Amerika. Nanti insya Allah ketemu di California.
Katanya mau ngawal Abah ke Amerika. Siap. Oh, besok saya dapat undangan dari Amerika, insya Allah berangkat tanggal 20 Desember. Nanti kalau mau ngikut kita ke California ya. Nah, Siap. ini juga selatan timur sini ada kota Amerika, LA, Clayton. Nah, Clayton. Terus yang ketiga Yang ketiga kuliah di Sydney. Wih, dan nih Gus Yusuf, ampuh. Nomor 1 di Canberra, Australia, nomor 2 di California, Amerika, nomor 3 di Sydney, Australia. Yang keempat baru SMA kelas 1. Baru SMA, juga pengen kuliah di luar negeri. Ya, dia ingin mau jadi dokter, tapi mau dokter mau ini minta di Inggris katanya. Dokter tetap minta di Inggris. Minta sekolah di Inggris. Pertanyaannya sekarang begini, anak 4 mau kuliah di luar negeri semua, yang 3 sudah, yang 1 belum mau jadi dokter. Mau duitnya banyak itu dari mana? Ayo, pendapatnya dari mana? Supaya nggak seudon ini mau orang-orang ini. Duitnya memang saya juga ada usaha kecil-kecilan. Kecilan tuh apa mau? Ada usaha kecilan. Ada kebetulan saya memiliki satu pasar. Memiliki satu pasar. Itu bukan Cili, mau. Jadi itu pasar pribadi dan milik saya. Pasar pribadi itu berapa los, berapa toko? Luas tanahnya hampir 5,5 hektar. Itu pasar pribadi? Ya. Terus apa lagi mau? Ada. Terus yang kemarin ngirim ikan Abah itu? Ada punya berapa kapal mau? Kapal juga, perikanan. Kemarin semalam itu yang ibu bapak yang datang mujahadah semalam itu kan lauknya ikan tuna. Loh, dadak ning ora juga rampung. Mujahadah zamannya makan pakai ikan tuna, Gus. Coba, kemarin mau ngirim ikan berapa ke pondok? 350 kilo. Tadi katanya bawa lagi mau. Hari ini kayaknya udah nyampe kali, ada 300 kilo lagi. Oh, 300 kilo lagi. Coba, berarti nanti Gus Yusuf Gurja pulang harus bawa tuna ini. Udah nyampe belum, Bunda? Oh, belum nyampe. Apalagi usahanya mau? Selain kapal sama pasar? Ya, ada di pertanian juga. Pertanian juga? Ya. Ada juga kayak semacam, ya. Ada orang jual misalnya tanah murah, kita urusin apa, kita beli, kita urusin apa. Yang rencana mau bikin pesantren sama Abah di Jakarta Barat, ada tanah berapa meter tuh? Oh, ini nanti. Oh, nanti. Rahasia kita mau ya. Rahasia kita mau. Doakan Abah sama Maung Hercules mau bikin pesantren di daerah Jakarta Barat. Wow. Tanahnya udah ada. Tanahnya sudah ada mau. Sudah ada. Nggak usah lokasinya mau. Itu luasnya berapa sih? Ya. Dikit ya? Ada sekitar 7.000-an. 7.000 apa? Meter. 7.000 meter Jakarta. Ya Allah. Aku ning tundan iki lho, lor makam iki lho, mung 2.000 meter rung ketuku tak kandhani. Masya Allah. Gue rasa enggak santet lho gue. Aku saiki luwih preman sangko Hercules lho, hati-hati lho gue. Pesan mau untuk santri dan seluruh yang hadir. Oh, sekarang gini, lupa Abah. Setiap minggu tuh ya mau ngasih makan anak yatim berapa? Kalau setiap minggu itu saya kadang-kadang sama istri sering puasa. Bukan Senin Kamis, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari. Terus hari Kamisnya sama anak yatim. Hari Kamisnya menutup puasa berbaran dengan anak-anak yatim. Kadang-kadang karena situasi pandemi Covid ini, karena kita batasi ini karena bisa 50 orang dibatasi. Itu per minggu? Per minggu. Kalau Ramadan itu mau biasanya pas undang abang, apa nggak bisa itu? Ramadan itu anak yatim bisa 1.500, 2.000. Duapannya pun sama juga. Duapan juga sama? Sama. Dan sedekah-sedekah itu tidak membuat mau miskin ya? Ya, malah rezeki makin datang. Oh, tuh dengerin. Kalau yang ngomong Gus Reza, Gus Alam, Gus Yusuf, Gus Pak dikira teori. Ini yang ngomong mau Hercules. Ternyata habis sedekah rezeki tambah datang. Ya, kalau kita makin sedekah, makin rezeki itu makin datang lancar, datang luar biasa. Saya mungkin mikir pasar kok pribadi loh. Usaha kecil-kecilan. Kecil-kecilan.
Pesan untuk santri dan jamaah yang hadir dari Maung. Dan pertama, terima kasih saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri saya. Dan selama ini masyarakat mungkin di tempat pondok pesantren Jogja ini mendengar nama saya Hercules Preman Tanah Abang. Pada malam hari ini kita kumpul di acara ulang tahun yang ke-9 pondok pesantren di bawah pimpinan Abah Gus Miftah ini. Saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 kepada pondok pesantren Ora Aji di bawah pimpinan Abah Gus Miftah. Semoga makin sehat, Amin. makin jaya, Amin. dan sukses selalu. Amin. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.